saya tidak mau upload. Kenapa? Saya menjaga nama baik pesantren dan jaga nama baik Pak Ustaz. Kenapa saya jaga seperti itu? Kenapa? Kalau saya upload terus orang tahu siripnya hancur bagaimana? Kan? Pasti dia bilang ini Pak Ustaz ini bangun pesantren asal-asalan. Maaf, bukan pesantren. Bangun gedung walet ya. Jadi saya kasih 10 juta ya. Betul ya? Nah, saya tanya Pak Ustaz 10 juta ini untuk alat aja ya. Nah, alat aja. Jadi saya dituduh untuk katanya menipu ya. Nah, terus kedua, apakah saya menipu Pak Ustaz ini? Menipu yang bagaimana? Nah, katanya pemohon publik, ini katanya 10 juta saya menipu Pak Ustaz. Betul kan saya tipu Pak Ustaz? Ya, anda menipu. Memang itu saya istilahnya. Pak Ustaz sendiri yang minta ya? Dikasih harga sekian kan begitu? Nah, kan begini, Pak Ustaz bilang, Pandi uang saya cuma sekian, toh? Nah, saya bilang sama Pak Ustaz tidak perlu bayar anggota saya Pak Ustaz. Demi Allah saya bantu Pak Ustaz, karena saya kan tawarkan jasa ya, bukan jual beli alat ya. Jadi jasanya itu sebenarnya saya kurangkan Pak Ustaz di situ 15 juta, bayangkan lo 15 juta saya kurangkan Pak Ustaz ya. Jadi 10 juta itu untuk alat ya, tapi Pak Ustaz tidak tahu bagaimana waktu Pak Ustaz kekurangan karpet. Pak Ustaz dapat biaya dari mana? Dari bantuan tim dan ada warga sekitar. Itu kan. Jadi dari uang 10 juta sisanya kita beli karpet, kita patungan semua ya. Iya. Ini ada saksi semua ya. Ada. Jadi saya bingung kenapa saya dituduh menipu nih Pak Ustaz. Terus kedua ada yang bilang kenapa tidak diupload begini ya. Sebenarnya kalau menyinggung masalah pesantren saya sensitif sekali. Kenapa? Karena pesantren itu untuk akhirat ya. Jadi ceritanya begini, pada saat pengontrolan pertama ya, jadi saya mau ambil upah dari mana teman-temannya? Kalau 10 juta demi Allah, jangan 10 juta, lebih dari itu saya berani sumbangkan untuk pesantren. Bayangkan ya, apalagi cuma uang 10 juta Pak Ustaz. Nggak mungkin saya bohong. Aduh, makanya saya. Tapi sebelumnya aku minta maaf saya Bari. Iya. Sedikit mau ngomong. Ya. Kemarin saya sempat telepon kita di WA. Yang pertama, yang kedua kali saya SMS di Facebook itu kan enggak didengar enggak dibalas. Enggak ada dibaca atau saya kurang ini makanya ini kita lihat dulu. Iya betul, ini di sini sebenarnya mari Mas sambil ngobrol. Saya sudah sampaikan sama teman-teman semua ini Pak Ustaz ya. Saya kasih lihat Pak Ustaz biar tahu. Pak Ustaz mungkin pernah WA saya tidak balas. Pak Ustaz lihat berapa WA saya Pak Ustaz, coba lihat. 6.000. Iya. Tapi saya tanya Mas Yatno saksi ya. Mas saya bilang suruh sabar ya. Tunggu selesai dari luar kota saya kerjakan milik. Karena saya bilang jangan langsung dipasang, keringkan dulu kayunya. Jangan sampai kita pasang. Ya, jangan sampai kita pasang, hasilnya begitu lagi, ya. Iya. Nah, itu intinya saya di sini bukan karena apa ya, demi Allah. Kalau saya bohong ini saya tidak selamat pulang ya. Bagaimana Pak Ustaz ya? Saya bicara padanya ya. Saya di sini bantu ikhlas karena Allah Taala ingin membantu pesantren ya. Cuman memang karena jadwal saya sangat padat ya. Bagaimana gedung Mas Yatno saja sudah berapa bulan Mas? Saya tidak kontrol. Sudah 5 bulan. Saya tidak kontrol. Tapi beliau begitu sabar, begitu pahami bagaimana kesibukan saya. Tapi bukan berarti saya tidak bertanggung jawab ya, karena sudah ada janji. Saya mengerti juga loh. Yang paling sabar ini. Mas Yatno apa saya bilang? Tanya Pak Ustaz, tunggu saya datang ya. Tetapi ya begitulah Pak Ustaz ya, mungkin miskomunikasi ya. Miskomunikasi. Jadi alhamdulillah ini sebenarnya Pak Ustaz tidak salah di sini ya. Pemicunya yang memancing ya. Intinya semua hoax ini. Pak Ustaz tidak salah guys ya. Yang memancing Pak Ustaz, terus rekaman Pak Ustaz itu dilebih-lebihkan, ditambah-tambah. Ada rekamannya kan? Ada rekamannya. Rekamannya tato. Sama Pak Ustaz dia sengaja pancing Pak Ustaz itu supaya Pak Ustaz bicara. Ya. Pak Ustaz tidak tahu yang dia ajar, dia yang hadapi ini orang munafik ya. Dia tidak sadar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tidak sadar ini yang dihadapi orang munafik. Pak Ustaz tidak sadar bahwa itu inilah Sultan Wuli. Pak Ustaz tidak sadar ya. Yang paling sabar, yang paling ganteng juga memang. Pak Ustaz dipancing ya. Ini Pak Ustaz ya. Iya, sama Pak Ustaz. Bagaimana? Kabar dulu. Sehat. Alhamdulillah. Duduk nak. Pak Ustaz tidak salah ya. Kenapa saya tahu? Karena dari percakapannya Tato ini sengaja memancing Pak Ustaz ya. Artinya kalau memang paling niat mau bantu Pak Ustaz, ikhlas lah ya. Jangan menjatuhkan orang, jangan memfitnah, itu tidak bagus. Jadi kalau ngomong hati-hati soalnya anak HP sih. Iya.
saya tidak bisa tidur ya karena saya difitnah katanya saya kasih bodo-bodo pesantren, demi Allah tidak pernah saya niat sedikit pun sempat kasih bodo-bodo Saya pesantren. kan dulu pas pernah ke SP5 atau ke sana itu kan mereka toh Ustaz, seandainya misalnya gedung mau dibina sendiri, nggak apa-apa saya lepas, toh. Iya. Akhirnya saya kan karena Siapa yang kita bilang? terlalu kita pernah begitu, misalnya mau dianu sendiri, nggak apa-apa nanti saya lepas. Iya kan saya bilang Akhirnya kan saya karena saya itu apa namanya WA kita ada dibalas terus Iya. inbox, akhirnya kan saya tetap minta izin melalui Iya. itu tadi. betul. Toh, Makanya saya akhirnya bilang saya tidak salahkan Pak Ustadz di sini. menerima siapa Mas Tato. Betul. Begini, saya tidak salahkan Pak Ustadz karena memang Sambil dulu. kesibukan saya memang masalahnya mendadak sini. iya mendadak Ngomong- sekali. ngomong. Jadi begini, saya sengaja ya, sebenarnya harusnya menjawab Pak Ustadz mengerti kesibukan saya. Jadi sebegini, sebenarnya tidak masalah karena biar bagaimana ini kan juga tato pada saat kita kerja dia ada ya, dia ada membantu. Tapi kenapa sekarang di rekamannya ini seakan-akan dia tidak ada di situ? Seakan-akan dia tidak ada di situ bahwa dia gedung ini katanya uang ini dia singgung masalah uang 10 juta tunggu ya. Nah ini, makanya saya klarifikasi. Aduh uang 10 juta. Mana mungkin saya mau bodoh-bodoh pesantren, malah kita mau bantu pesantren ini. Enggak. Aduh ya Allah. Biarkan Allah yang balas semua ya. Pokoknya baik buruknya nanti akan dapat semua balasannya. Apa yang bohong Allah yang tahu ya. Nah, ini. Anu kecil ini karena mau mungkin saya share di Saya kira begini Pak Andi, kalau untuk mengklirkan masalah ini mungkin kita ditemukan saja sama-sama. tato tetap nanti diproses di polisi karena ini sudah menyebar semua ini semua grup YouTube semua ini bukan lagi masalah anu ini yang jelasnya saya datang di sini saya klarifikasi sama apa postas karena tidak mungkin postas juga diambil ya karena postas kan tidak salah di sini ya. Iya. Ini dia fitnah saya terus dia sebar di YouTube di grup di sini percakapannya dia pancing postas nanti lebih jelasnya postas bagaimana ya nanti ada di YouTube ya dia pancing postas bicara masalah uang 10 juta saya sudah bilang sama postas 10 juta itu untuk alat dan selebihnya kita patungan beli karpet terus untungnya dari mana penipuannya dari mana pada saat kita pengecekan pertama di sini ada sarang ya postas ya tetapi mana mungkin mau berkembang penuh bubu ya bagaimana Pak Slamet ya penuh bubu semua lantai penuh bubu guys bayangkan ya kenapa saya tidak upload milih Pak Ustaz demi Allah saya tidak bohong kenapa saya tidak upload punya Pak Ustaz karena saya jaga nama baik Pak Ustaz di sini dan pesantren kenapa karena ada bahasanya Pak Ustaz Pandi saya yang salah kenapa karena saya buru-buru pesan papan saya buru-buru cepat jadi supaya bisa dikerjakan sama TWB kan Pak Ustaz sendiri bilang kan maka dari itu saya tidak mau upload kenapa saya jaga nama baik Pak Ustaz dengan warga nanti dia bilang ini Pak Ustaz bangun gedung walet asal-asalan kan aduh habis-habis uang saya tidak mau begitu tanpa Pak Ustaz merasa ditipu merasa pesantren ini saya ditipu saya menipu ceritanya aduh astagfirullah Pak Ustaz sekali jadi saya tadi sebelum berangkat saya sholat dulu minta petunjuk sama Allah kenapa karena kalau saya ditipu, kalau saya difitnah, masalah sifat saya yang tidak bagus sudah hal biasa ya. Nggak bisa aja ditipu, difitnah ya. Tapi masalah agama pesantren agama itu pesantren nggak boleh dibawa. Karena memang niat saya dari awal memang mau sukseskan di pesantren ya. Saya sudah tanya ke Ustaz. Dan kedua, ini lagi ya. Dulu awalnya saya tidak mau upload ini pondok pesantren karena kita bantu ikhlas ya. Tetapi karena saya sudah kesepakatan sama Pak Ustaz sudah sengaja upload supaya ada bantuan dari terus ya, tapi sebelum kita tutup saya mau klarifikasi biar terakhir kali ya Pak Ustaz merasa ditipu atau tidak dengan saya tidak merasa ditipu ya terus kedua itu uang 10 juta betul-betul dari Pak Ustaz ya ikhlas ya Jelas ikhlas karena istilahnya kan kita yang kerjakan gedung iya betul juga selain itu kan ada alat yang dimasukkan itu ada alat yang dimasukkan tanda bukan penipuan gitu. Alhamdulillah ya Allah ini orang-orang jujur ya memang Pak Ustaz ini juga guys yang tidak tahu apa-apa ya jadi memang saya datang klarifikasi ini kan saya tahu Pak Ustaz orang bagus ya karena saya tahu Pak Ustaz bagaimana ini sebenarnya Pak Ustaz tidak sadar kesian dia dipancing cerita sama Tato supaya dia menyatukan saya andai kan Tato bagus pasti dia tidak mau begitu pasti dia telepon Pandi saya kerjanya Pak Ustaz ya bagaimana karena kita sibuk kan saya pernah bilang begitu demi Allah saya pernah bilang bantu dulu so, karena saya sibuk tapi ternyata dia punya teknik lain seakan-akan dia tidak ada di sini pada saat pengerjaan. Nah, itulah klarifikasi dari Pak Ustaz. Alhamdulillah.
Semoga semua ada jalan keluarnya ya. Amin. Duh. Istri saya di rumah mau nangis, soalnya saya tidak pernah tipu-tipu orang. Jadi ibu di rumah mau nangis. Aduh. Ya perkara mau besar ya harus ada ujiannya. Kalau dari ujian begini tidak bisa besar. Sukses betul. Artinya setiap kesuksesan pasti ada ujiannya ya. Saya pun begitu gedung saya. Dimakan bubuk apa bukan ujian? Ya, ini dimakan bumbu ya. Dari Pak Ustaz sendiri yang bilang ya. Semua lantai ya Pak Ustaz. Karena kayu apa namanya itu hutan. Randu hutan semua dimakan bumbu. Baik. Oke, kita tutup videonya. Terima kasih Pak Ustaz ya. Semoga di berumur panjang bisa bertemu lagi. Terima kasih buat Mas Yatno, Pak Slamet, Bang Ancu ya semua. Beliau orang-orang baik, orang-orang jujur ya. Alhamdulillah. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga tidak ada lagi yang difitnah ya. Artinya kalau mau sukses, naiklah tanpa menyatukan orang lain ya. Tidak perlu naik tampil menyatukan orang lain, tidak boleh. Kenapa? Harta yang kita makan tidak akan berkah ya, tidak bakalan berkah. Oke, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, izin Pak Ustaz.